Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku, sahabatku sekalian, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang RAN-PE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme tahun 2020 sampai 2024. Menurut Perpres ini, salah satu latar belakang diterbitkannya RAN-PE atau Perpres ini adalah meningkatnya ancaman ekstremisme. Wah, ini kata-kata baru buat saya. Apa kemudian ekstremisme itu? Saya kemudian buka di lampiran. Di dalam lampiran itu penyebutannya begini. Rencana aksi ini bertujuan untuk menangani pemacu, drivers terjadinya ekstremisme. Catat secara khusus pemacu terjadinya ekstremisme. Oke, saya agak masuk ke sini akhirnya. Pemacu itu apa? Dikatakan di situ. Satu, kondisi kondusif dan konteks struktural. Yang kedua, proses radikalisasi. Nah, pertama dulu ya, kondisi kondusif dan konteks struktural. Ini contohnya disebutkan di sini kesenjangan ekonomi, marginalisasi, diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk. Menurut saya ini faktual, ya. Dan ini merupakan akibat dari penerapan ideologi kapitalisme di negeri ini sejak awal kemerdekaan sampai hari ini. Sehingga terjadilah kerusakan ekonomi, kesenjangan sosial, marginalisasi. Ini faktual. Jadi tidak perlu kita bicarakan karena sebuah fakta. Oke. Yang kedua, itu tentang drivers yang kedua atau pemacu kedua ekstremisme itu dikatakan adalah proses radikalisasi. Nah, ini disebutkan di sana ada distorsi terhadap pemahaman tertentu yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik, etnis, dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan. Nah, di konteks kata radikalisasi, nyambung dengan kata radikalisme inilah yang saya menyebutnya cenderung opini, bukan fakta. Kenapa? Karena akhirnya RAN-PE atau Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme itu sejatinya adalah war on radicalism. Perang melawan radikalisme, di mana selama ini cap radikalisme itu selalu diarahkan kepada apa? Kepada ajaran Islam, kepada aktivis Islam, pada ulama-ulama, pengemban dakwah yang menginginkan tegaknya syariah Islam secara kafah. Nah, inilah yang kemudian kami sebut sebagai opini, bukan fakta. Kenapa? Karena ini nyambung dengan strategi pecah belah yang dituliskan oleh RAND Corporation, ya. Tentang bagaimana Islam ada ekstremisme, ada modernin, ada tradisional, di mana mereka saling dipecah belah satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan gitu. Kenapa rezim negeri ini tidak move on, maksud saya ya. Islam itu kekuatan. Umat Islam itu kekuatan, keinginan menerapkan syariah itu kekuatan sebagai antitesis terhadap kapitalisme yang tadi dikatakan telah merusak di negeri ini. Ya. Nah, oleh karena itu ini yang harus dicatat secara khusus. Poin kedua yang saya khawatir terhadap RAN-PE ini apa? Di dalamnya disebutkan bahwa akan melibatkan jajaran dan lembaga pemerintah tingkat pusat sampai daerah dan berbagai elemen masyarakat. Disebutkan di situ wall of government approach and wall of society approach. Ini yang saya khawatir, Pak. Akan muncul konflik sosial di tengah masyarakat karena masyarakat satu akan melaporkan masyarakat yang lain, masyarakat yang satu akan mencurigai masyarakat yang lain. Inilah yang malah akan menambah kerancuan di tengah masyarakat, menambah perpecahan, menambah keruh suasana. Come on, ayo. Para penguasa, pembuat kebijakan negeri ini waktunya untuk sadar bahwa ancaman negeri ini bukan Islam. Ancaman sejati negeri ini adalah ideologi kapitalisme yang telah faktual tadi dikatakan merusak negeri ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.